Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullah was-sunnatu an yata'awadha qabla al-fatihati. Adapun sunnahnya dalam salat jenazah, yaitu bahwa membaca a'udzu oleh seseorang sebelum membaca al-fatihah. Li'anna ta'awudha sunnatun lil qiraati, karena bahwa a'udzu itu hukumnya sunnah karena membaca Al-Quran. Dunal istiftah, tidak disunnahkan membaca doa iftitah. Wassurati, dan membaca surat sesudah Fatihah. Wa in shalla ala qabrin, sekalipun solat oleh seseorang di atas kuburan, au ghaibin, atau mayit yang gaib. Na'am yanbaghi lil ma'mumi idza faragha qabla imamihi min nahwi fatihatin an yad'u'a lil mayyiti inda shibra malisi. Akan tetapi seyogianya bagi makmum salat jenazah, apabila telah selesai ia sebelum imamnya dari seumpama membaca al-fatihah, sunat oleh bahwa mendoakan makmum bagi mayit menurut Imam Ali Shibra Malisi. Waqila, ada pendapat ya'ti hina idin bisurati ba'dal fatihati, mendatangkan makmum seketika ini telah selesai Fatihah sebelum imam dengan membaca surat ba'dal fatihati sesudah al-fatihah. Wa an yutawwilad du'a ba'da salisati, dan bahwa memanjangkan oleh makmum akan doa sesudah takbir ketiga. Haitsu lam yakhsha taghayyural mayyit, sekira-kira tidak khawatir oleh makmum akan berubahnya mayit. Wa illa, kalau tidak khawatir, yakni khawatir, wajibal iqtisaru 'alal arkan, maka wajib oleh membatasi atas rukun-rukunnya saja. Wa an yakuna bil waridi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunat bahwa ada oleh doanya, yaitu dengan yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ablaghu li raja'i qabulihi, karena bahwa doa yang warid itu lebih sangat bagi diharapkan dikabulnya doa. Wa minhu, setengah daripada doa yang warid dari Nabi sesudah takbir ketiga salat jenazah, ma hafidha Auf bin Malik min doain Nabi lamma shalla ma'ahu ala janazatin, yaitu apa yang telah mengingat-ingat menghafal oleh Auf bin Malik daripada doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat Auf bersama Nabi ala janazatin, atas jenazah. Qala Auf, berkata Auf radhiyallahu anhu, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyita, sampai-sampai kepengen oleh aku, berangan-angan oleh aku akan bahwa ada aku itu adalah mayit tersebut. Wa huwa, yaitu doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal baradi
wa naqihi minadz-dzunubi wal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Duhai Allah, ampunilah bagi mayit ini, rahmatilah olehmu akan mayit ini, dan maafkanlah dan selamatkanlah olehmu akan mayit ini, wa'fu dan maafkanlah olehmu anhu daripada mayit ini, wa akrim nuzulahu dan muliakanlah olehmu akan kedatangan mayit ini, wa wassi' mudkhalahu dan luaskanlah olehmu akan tempat masuknya, yakni kuburannya mayit ini, wa ghasilhu bil ma'i was salji wal baradi, mandikanlah olehmu akan mayit ini dengan air, salju dan embun, wa naqihi minadz-dzunubi wal khataaya, sucikan olehmu akan mayit ini dari segala dosa dan dosa, wal khataaya dan kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana disucikan pakaian yang putih dari kotoran, wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikanlah olehmu akan mayit ini rumah yang lebih baik dari rumahnya dia, wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik dari keluarganya dia, wa zaujan pasangan hidup, kalau suami istri, istri suami, khairan yang lebih baik min zaujihi ketimbang dari pasangannya, wa adkhilhul jannata masukkanlah olehmu akan mayit ini ke surga, wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnati, lindungilah olehmu akan mayit ini dari azab kubur dan fitnah kubur, wa min adzabin nar, dan daripada siksa api neraka, wa an yaqula ba'da rabi'ati wa qabla salam, dan bahwa mengucapkan ia sesudah takbir keempat dan sebelum salam akan doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa lil muslimin. Duhai Allah, jangan kau hampakan akan kami akan ganjaran mayit ini, ganjaran mensolati mayit ini, wala taftinna ba'dahu, dan jangan kau fitnahi akan kami ba'dahu sesudahnya, yakni sesudah kematian mayit ini, waghfir lana, ampunilah olehmu bagi kami semua, walahu dan bagi dia mayit, walil muslimin dan bagi kaum muslimin, wa yusalli ala nabi, dan ia membaca salawat ba'da dzalika ala nabi, sesudah yang demikian itu doa atas nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u lil mu'minina wal mu'minat, dan ia mendoakan bagi orang mukmin laki dan perempuan, wa yad'u wa yaqra'u fi rabi'ati ayat rabbana atina fid dunya hasanah, ia baca pada takbir keempat akan ayat rabbana atina fid dunya hasanah al ayata sampai akhir ayat, wa ayata dan ayat rabbana la tuzigh qulubana ilal wahhab sampai akhir ayat innaka antal wahhab, wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita kajian tentang sunnah-sunnah dalam sholat mayit.
Sudah disinggung kemarin banyak sunnah-sunnah tuh, dari mulai kita disolatinnya di masjid, kemudian itu apalagi barisnya 3 baris minimal, jumlah yang nyolatinnya upayakan minimal 40 orang, kalau bisa 100 lebih banyak lebih bagus. Itu sudah tuh sunnah-sunnah itu kita bedah. Ini berbicara sunnah lanjutan dalam berbicara sholat mayit. Rukun sudah selesai kemarin, takbir ada 4 dalam sholat mayit. Takbir pertama kalau bisa baca Fatihah, enggak di situ enggak apa-apa. Nah, di antara sunnatnya ini yang diajarkan sunnah dalam sholat mayit, membaca a'udzu sebelum baca Fatihah. Jadi habis Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillah Fatihah sampai waladhdallin, ujung Fatihahnya rabbighfirli wa liwalidayya amin. Segitu tuh. Jadi Fatihah wajib, ada sunnah sebelum Fatihah yaitu baca a'udzu. Doa iftitah bagaimana? Enggak usah, enggak disunahkan, enggak diajarin membaca doa iftitah sebelum a'udzu. Begitu juga enggak disunahkan baca surat sesudah Fatihah. Udah mentok a'udzu, habis Fatihah waladhdallinnya rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mentok segitu aja. Enggak usah doa iftitah, enggak usah baca surat, enggak usah. Bagaimana mayitnya udah dikuburin? Kan enggak khawatir busuk, udah dikubur. Biar kata udah dikubur, enggak usah pakai doa iftitah, enggak usah pakai surat, biar kata mayitnya sudah dikuburin. Artinya nggak ada khawatir busuk segala macam, wong udah dipendem mayitnya. Kemudian bagaimana kalau sholat gaib? Kan kita nggak mikirin mayitnya, bisa aja udah dikubur juga gaib, nggak ada kekhawatiran di depan kita busuk meski sholatnya gaib. Pokoknya takbir pertama baca a'udzu, Fatihah, rabbighfirli wa liwalidayya amin. Segitu aja. Enggak usah doa iftitah, enggak usah baca surat, enggak usah. Pertanyaannya begini yang muncul. Bagaimana kalau imamnya batiul qiraah, sementara makmumnya sari'ul qiraah? Artinya imamnya pelan bacanya, pelan. Makmumnya kalau ngomong gorocok cepet, bacanya ngebut baca. Ini sehingga kita jadi makmum nih, kita sudah waladhdallin, imam belum takbir juga, belum pindah ke takbir kedua kita, tapi udah selesai baca Fatihah lebih dulu sebelum imam. Apakah kita bengong saja begitu? Apakah ada yang dibaca? Itu pertanyaannya. Apakah kita baca tuh kaos teman kita? Mana kaos partai lagi di depan kita? Apa bagaimana kita? Kata Imam Ali Shibramalisi yang mensyarahi daripada kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ramli, kata beliau, kalau manakala makmum udah kelar Fatihahnya, imam belum pada sholat jenazah, wis baca surat saja,
Jangan bengong, yang dibaca surat saja sambil nungguin imam menuju takbir kedua. Bisa doain amin, baca ya surat. Surat apa? Yasin. Yasin nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baru juga Yasin. Allah Akbar. Ya udah sih. Dapatnya. Kulhu nggak apa-apa. Baca surat. Jangan bengong. Begitu. Jangan bengong. Kalau beliau nih Imam Ali Sibro Malisi lebih memilih doa mayit aja. Doa mayit. Kalau mau surat, surat yang mengandung doa-doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil. Apa aja? Yang doa-doanya. Namun Imam Ali Sibro Malisi kata Syekh Nawawi, doain khusus mayit aja langsung. Habis itu tuh Rabbi gfirli amin. Kok imam belum juga nih baca apa ya? Baca ayat takbir kedua. Dah doa aja, Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahumma gfirlahu warhamhu, apa aja lah. Gitu. Cuman ada pendapat yang lain, surat aja. Cuman yang bagus surat-surat yang mengandung doa. Yang doa-doa aja dah. Begitu. Kata Imam Ali Sibro Malisi, doain aja dah khusus mayit. Tapi ada pendapat lain, isi surat. Kalaulah imam belum juga takbir kedua, sementara kita sebagai makmum Fatihahnya udah rapi. Tuh kalau berbicara pada takbir pertama. Tuh. Takbir kedua, sebelum baca sholawat, sunat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sunat sebelum baca sholawat. Kan sholawat rukun. Alhamdulillah baru sholawat. Pendeknya ya Allahumma sholli ala Muhammad. Habis itu doa umum. Sunat. Jadi sunat di takbir kedua tuh sebelum sholawat alhamdulillah, sesudah sholawat doa umum kayak khotib Jumat tuh Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu sunnah di takbir kedua sesudah sholawat. Yang pokok sholawat, tapi ada dua juga sunnah. Begitu, ada dua, yaitu alhamdulillah sebelum sholawat, kemudian doa umum, doa maghfirah untuk semua. Takbir kedua sunnah. Tapi kalau kita nggak khawatir mayitnya bakalan berubah, karena kan mayitnya tenggelam, kalau doanya lama banget tambah busuk. Nah itu kalau yang kayak begitu mudah rukun-rukunnya aja sama kayak sholat 5 waktu. Kalau nggak khawatir kehabisan keasaran, suratnya yang panjang, yang lama. Tapi kalau udah bangun dari tidurnya jam 3 kurang 5 menit, suratnya Yasin, ya udah keburu asar. Dan begitu. Kemudian pada takbir ketiga kan rukunnya doa khusus mayit. Sunatnya doa ini doa yang dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir ketiga tuh doanya yang dibimbing langsung oleh Nabi. Banyak yang dibimbing langsung oleh Nabi itu, banyak banget. Namun dari sekian banyak, kata Syekh Nawawi, yang paling bagus bacaan riwayat dari Auf bin Malik radhiyallahu an,
sahabat Nabi ini mendengar bagaimana Nabi kalau takbir ketiga yang dibaca doanya, sampai kata Auf nangis sesudah sholat jenazah itu. Coba yang mati itu saya, mana yang doain Nabi Muhammad lagi, Nabi termulianya Nabi, Nabi paling hebatnya Nabi, doanya kayak begitu indah banget. Kata Auf, saya pengen banget, pengen jadi tuh mayit saya orangnya. Saking indah dan luar biasanya doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW menghadapi mayit itu. Bagaimana doanya? Habis takbir ketiga, kata Auf, Nabi itu bacanya begini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' mudkhalah wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqihi minadh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatih wa min adzabin nar. Nabi begitu. Kata Auf, waktu dengar Nabi baca begitu, gue kepengen banget jadi mayit itu. Doanya indah, yang baca Rasulullah, kiai paling hebatnya kiai sejagat raya, ulama paling hebatnya ulama sejagat raya, nabi paling hebatnya nabi sejagat raya, rasul paling hebatnya rasul sejagat raya, makhluk Allah paling hebatnya makhluk sejagat raya. Doanya indah. Wa atamannaitu an akuna dzalikal mayyit. Saya pengen banget itu saya orang. Saya nggak paham waktu saya mati bakal didoain begitu apa enggak sama Nabi. Begitu. Sahabat itu luar biasa. Jadi hidupnya sahabat itu enggak punya kepengenan apa-apa, kecuali kepengenannya ngikut Nabi. Enggak ada kepengenan. Hari demi harinya selalu memperhatikan Rasul. Apa aja yang keluar dari mulut Nabi, itulah yang direkam, dicatat. Enggak ada pilihan lain. Maka sahabat itu dipuji oleh Rasulullah. Mereka sangat amanah. Detik demi detik yang ada di otak mereka Rasulullah. Maka sahabat itu tinggi hidupnya. Sampai begitu tuh. Kalaulah kita mencela sahabat Rasulullah, dari mana kita ketemu Nabi tanpa mereka? Enggak ada kita. Cuman sahabat Nabi kan banyak. Ada juga doa Nabi yang dibaca di luar ini, ada. Sering kita dengar tuh, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa hadirina wa dzakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fahiya alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma wa tafa'al iman. Allahumma inna hadha abduka
wa banu abdaika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri wa dhiqati. Allahumma in kana muhsinan fazid fi sani wa in kana musian fatajawazan. Banyaklah. Allahumma innahu kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alamu bihi minna. Allahumma innahu qad asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adabih wa qad ji'naka ya Allah raghibina ilaik syufa'ana. Allah maghfir lahu, dan macam-macam. Imam Syafi'i lebih demen begitu. Intinya banyak doa-doa yang dinukilkan daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca doa khusus mayit. Ini mayit dewasa, bocah ditambahin begitu. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa idatan wa antibara. Allahumma thaqil bihi mawazinahuma wa afraghis saghra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu ya arhamar rahimin. Kalau bocah ditambahin begitu. Pendeknya sholat jenazah takbir ketiga baca apa? Pendeknya kalau ukur sah Allahumma gfir lahu. Udah segitu aja biar cepet. Lagi juga dulu hidupnya gedek banget sama kita. Udah Allah begitu ya, enggak begitu juga, enggak pelit amat, udah mati masih dibawa-bawa juga. Tapi saya bikin Quran sahaja, jadi Allah maghfir lahu, udah segitu aja. Allahu Akbar. Cepet amat itu kiai itu dong nih. Pendek berarti dia pendek begitu, begitu. Jadi kan macam-macam. Apalin tuh, udah ditulisin nama yai kita, dihafalin. Jadi jangan dihafal gitu. Kalau dihafal langsung tuh capek gitu, puyeng. Apalagi zaman kayak begini nih, wabah yang bikin banyak positif belakangan ini luar biasa. Apaan? Iya, Omicron bikin positif begitu. Iya, Omicron positif, klonin ya. Dibaca-baca aja nih doa, dibaca-baca 1000 kali aja. Iya, jangan dihafal. Kayak duit. Kayak duit. Saya tuh ndak pernah menghafal dari dulu sampai sekarang. Ndak mau, capek menghafal. Membaca. Kalau membaca iya, baca. Saya baca-baca aja. Dulu ngafal Alfiyat tuh enggak nyampe sebulan. Anak saya somelomelin sebulan lebih, 2 bulan belum hafal juga. Waduh sayang amat, enggak bisa metodenya. Dibaca aja. Kayak duit aja, duit. Ada nggak yang ngapalin duit? Ini 2000 nih gambar begini nih. Ini 5000 nih, ini kayak gini nih. 5000 gambar nih. Pernah ngapal nggak? Enggak. Apal nggak? Apal doang apa apal banget? Tuh banget. Kenapa apal banget? Pegang, lihat aja. Sering lihat, begitu, sering lihat. Kita orang aja nggak boleh, nggak mutola, nggak boleh. Nggak ada saya ngajar, nggak mutolaan dulu, nggak ada. Begitu orang yang suka baca tuh saya tuh jam 2 masih hidup, ya jam 2 baca buku, jam 2 nggak apa-apa, mutola rugi, mengaji doang ngapain? Hidup itu harus rugi, baca aja, baca, deres gitu bahasa Betawinya, deres, deres. Ntar juga lama-lama hafal. Tuh lihat orang sholat tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a. Tanya aja menggongkong, kong pernah ngapal? Ora, cuman saya sering di masjid ikut,
imamnya baca itu, jadi hafal saya. Kalau dikasih tulisan, kong baca, lum yang kagak aja, gua kagak sekolah, begitu suruh baca, begitu kagak bisa, tapi dia bisa. Kenapa? Sering dengar. Itu begitu, sering dengar, sering dilihat. Dan itu yang lebih kuat. Ini pemain bola yang mulai gini, Ronaldo. Padahal teman juga bukan, saudara bukan, langsung lihat. Rasulullah begitu, sering baca sholawat, biar kita tuh terbayang Rasulullah. Baca sirah Nabi, begitu, baca. Kalaulah kita paham apa itu maulid azab, paham, nggak bakalan ada di jagat raya orang kata maulid bid'ah, kagak ada. Cuman karena kita tidak ngerti apa ini. Alhamdulillah qad aujada nuran bi, apa ini? Yang penting gua baca. Begitu. Padahal itu kitab ilmu, kitab sejarah Rasulullah. Cuman karena nggak ngaji kita. Dulu saya ngajar tahun 2003 di Tanah Baru tuh, depan As-Sofa, maulid azab, kita beda lama tuh. Gitu. Darul Musyafah 2003 ada. Saya ngajar pertama kali itu di Rablong. Maulid azab, baca biar paham siapa ini maulid azab. Gurunya Habib Usman ini siapa ini? Biar tahu kita ulama mana ini. Yang penting kita baca. Karena nggak ngaji ya banyak salah. Ilmu banyak. Ilmu tentang Rasulullah. Kita harus ngaji. Kalau nggak bisa. Goyang-goyangnya badan kita karena suara yang baca aja enak. Nggak ngerti kalau ditanya aku, udah pokoknya goyang-goyang aja dah. Ini nggak jelas ini. Kita kan harus tahu yang dibaca. Muncul akhirnya ada ceramah-ceramah maulid. Buat apa? Itu nerangin isi itu. Biar kita tahu. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyatu wa fiha. Biar ngerti. Kalau enggak kita enggak paham. Biar ngerti kita. Apa ini Rasulullah ini? Begitu. Biar tergambar dalam sebuah kitab punya benak. Begitu. Biar tahu. Karena kita nggak dikenalin ke sana, idola kita fulan, idola kita Jackie Chan, idola kita ya Shahrukh Khan, idola kita nanda gitu, Harry Potter apa, karena nggak ngerti. Bagaimana itu Rasulullah, bagaimana itu sahabat, nggak ngerti. Itu kayak begitu. Ini akibatnya. Wes kita membaca-baca aja, ntar lama-lama bisa buat doa tahlil ya bisa. Apa enggak bisa? Itu doa tahlil itu ya dari begini-begini itu muncul. Tinggal ganti aja. Kalau begitu saya buat tahlil ya ganti. Allah maghfir laha, kalau mayitnya perempuan. Ini banyak nih almarhumnya, ada 224. Ya Allah maghfir lahum warham wa akrim nuzulam wa semutu begitu. Tinggal diganti. Itu kan urusan tukang nahu. Tapi inilah doa Rasulullah. Takbir ketiga. Kalau mayit bocah biar munasabah, ya Allah ini bocah mati. Ya Allah jadikan sebagai pendahulu ayah bundanya. Kalau ayah bundanya masih hidup, jangan baca begitu juga, bapaknya udah mati. Bapaknya ini yatim. Mati lagi nih si yatim nih, doa Allahumma ja'alhu salafan li abawaihi. Kagak kata malaikat, udah babanya duluan. Ya kalau tinggal ibu salafan li ummihi. Begitu cara bacanya. Kalau tinggal baba salafan li abihi. Pendahulu dari ayah bundanya. Kalau masih hidup Nabi begitu tuh. Jadiin nasihat, jadiin pelajaran, jadiin simpanan di akhirat nanti. Begitu.
wa saqil bihi mawazinahuma, beratin sebab anaknya mati nih ayah bundanya timbangan amal di akhirat, masukin ini pada timbangannya kalau ayah ibunya masih hidup. Begitu. Nah nanti disesuaikan. Wa afrighi sabru ala qulubihima, sabarin bapaknya sama ibunya. Gimana mau sabar, udah mati bapak ibunya. Enggak usah begini, berarti doanya ini kan kita harus paham. Kalau ibunya doang yang ada masih hidup, wa afrighi sabra ala qalbi ummihi, bapaknya doang yang hidup, wa afrighi sabra ala qalbi abihi, hidup dua-duanya, wa afrighi sabra ala qulubihima. Begitulah doa-doa itu biar rapi kita, biar rapi. Tapi pendeknya biar cepat sholat mayitnya, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu, udah segitu aja, Allahu Akbar. Begitu. Jadi sunnah doanya panjang banget, dengan catatan enggak khawatir mayitnya jadi busuk. Kalau ada kekhawatiran mah jangan panjang-panjang. Begitu. Kemudian pada takbir keempat sebelum salam baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu walil muslimin. Begitu. Kalau pengen panjang, waghfir lana walahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Segitu enggak. Kalau pengen sunat mau ganjaran gede, tambahin lagi, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Udah segitu enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah aja. Fatihah. Mau doa lagi, kenapa bisa jenazah doa lagi? Jadi yang doa di sholat itu pendek dia. Allah maghfir lahu. Udah cepet aja nanti doanya habis salam dah. Biar diamin orang banyak. Enggak apa-apa. Boleh juga. Doa. Begitu doa. Kemudian itu habis salam sunat namanya tashhid. Namanya tashhid. Tashhid itu bahasa Betawinya meminta komentar dari orang-orang tentang mayit. Itu namanya tashhid. Meminta dipersaksikan. Apa sih dipersaksikan tuh? Dikomentari. Dia nanya sama yang hadir, nanya sama yang hadir, bagaimana nanyanya? Ya pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Gimana nanyanya? Nanyanya begini, ayyuhal hadirunal kiram, kaifa tashhaduna
ala hadhil janazah. Bahasa Indonesia aja dah, bahasa Arab mau puyeng ngapalinnya, lagi mikirin corona aja stres. Bahasa Indonesia. Saudara-saudara yang mengenal almarhum ini waktu hidupnya, para sanak famili, para jiran tetangga, handai taulan, teman sejawat di kantor yang pernah mengenal almarhum, saya mau nanya, menurut sampean mayit ini orang baikkah? Apakah mayit ini orang baik? Begitu. Terserah mereka jawabnya. Kagak. Boleh. Terserah mereka jawabannya. Kaifa tasyhaduna ala hadil jannah? Bagaimana komentar Anda terhadap mayit ini? Silakan komentari. Nanya tuh. Apakah menurut sampeyan ini mayit orang baik? Ya ada terusannya sebetulnya. Atau tidak baik? Kan disingkat di situ. Sama yang nanya, apakah ini mayit orang baik? Tinggal dijawab oleh kita. Jawabannya terserah. Khair, baik, terserah. Dijawab. Begitu tuh. Kalau udah dijawab, tutup sama dia sebagai kesimpulan jawaban hadirin. Antum syuhadaullahi fil ardi. Anda ini saksi-saksi Allah di muka bumi tentang ini mayit nih. Fatihah, doa-doa dah. Terserah. Itu namanya nanya. Jangan begini nanyanya, jangan. Jangan begini tasyhidnya. Ishhadu ala anna hadzal mayyit min ahlil khair. Itu namanya pemaksaan. Namanya bukan tasyhid. Jangan ishhadu. Apa tuh kalau pakai bahasa kita orang awamnya ini? Ayo yang hadir, awas nih, jangan kagak lu bilang nih mayit orang baik. Yang kayak begini. Namanya jangan nanya. Jangan ngancem, nanya, ngaji. Nggak bisa kalau nggak ngaji. Bakal nyontoh di masyarakat yang ada ya. Ya kita kan begitu. Sholat kata bininya, nih saya udah minsab, ajarin gua sholat. Aduh, gua lagi sholat aja. Udah ke masjid aja. Lu barisnya di belakang imam aja. Apakah yang dikerjain imam? Lu kerjain. Itu kan gara-gara ngelihat. Begitu. Gara-gara ngelihat. Maka imam sujud lah, dia sujud. Picinya keinjak imam, picinya lah copot. Imam tahu ini orang ini grup organisasinya Sadigo, salah sedikit golok, dia lari imam dari sini kan ada jalan. Dia bilang kata bininya, apa yang dikerjain imam ya ikut, kan ikut lari. Itu namanya ilmu kagak ngaji. Kita tuh ngaji. Orang begitu ya, bener enggak itu? Ngaji. Kalau ngaji ada yang bimbing. Dari guru sampai ke atas. Kan Nabi yang bilang, kata Nabi, la tadhkuru halqakum illa bi khair. Jangan Anda komentari orang yang udah mati kecuali yang bagus-bagus dah. Dalam hadis yang lain, uzkuru mahasina mautakum. Komentari kebaikan-kebaikan almarhum. Kalau kita kenal sebelum nanya, kita kasih data supaya orang komentarnya udah punya data. Boleh. Kasih data aja, nggak usah bahasa Arab. Capek kalau bahasa Indonesia aja. Hadirin, sepanjang yang saya tahu, ini almarhum adalah seorang muslim. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya.
muslim dia sholat juga 5 waktu, dia berzakat juga. Ramadan saya tahu itu dia zakat fitrah, puasa juga bulan Ramadan, dan dia udah haji juga. Alhamdulillah, rukun Islam yang 5 dia jalani. Di luar ini masih banyak dia suka bersihin got, suka bantu-bantu masyarakat, suka ini, suka itu, yang bagus-bagus. Menurut saya Nima itu orang baik. Namun begitu saya bertanya, itu kan menurut saya. Bagaimana menurut sampean semua? Begitu. Itu namanya tasyhid. Namanya. Ada dalilnya, ada. Satu hari di dalam Sahihul Bukhari, Imam Al-Bukhari riwayatkan hadisnya sahih. Imam Az-Zabidi ditulis di dalam kitab Tajridus Sharih Mukhtasar Sahihul Bukhari. Begitu. Imam Syarqawi dalam Fathul Mubdi, dan banyak. Satu hari Rasulullah SAW lewat, lagi ngaji begini, ada kurung batang digotong, ada jenazah lewat. Orang-orang pada berkomentar, no, luar biasa waktu hidupnya, Masya Allah, dia rajin ngaji, rajin sholat, baik, sopan, cakep. Kata Nabi, wajabat. Begitu aja, wajabat. Nabi membalas komentar itu, wajabat. Pasti begitu. Bahasa kitanya wajabat tuh, pasti. Tidak lama lagi, sejam berikutnya, ada lagi jenazah lewat. Orang ngomong lagi ketika nanya, siapa itu? Fulan. Ya Allah, waktu hidupnya dia demennya kongres, kongko ora beres-beres, mancing, main catur. Ya Allah, Karawaci Pondok nyampe, mancing, Teluk Naga, mancing bandeng nyampe, sampai di Pulau Seribu nyampe juga. Begitu, belum lagi Pengasinan ke Parung nyampe. Pergi lama apalagi, sampai beli tanah akhirnya. Apa aja dah dikomentari. Ya Allah, kelakuannya megelin jamu hidupnya, pegel itu orang. Apa kata Nabi ketika orang pada berkomentar, wajabat? Nabi komentarnya sama, wajabat, pasti gitu. Jadi sahabat nanya, kok dua-duanya dibilang wajabat? Kata Nabi, ini komentar baikmu menghantarkan dia ke surga, komentar miringmu menghantarkan dia ke neraka. Pokoknya pasti yang kau komentari itu dicatat oleh Allah. Makanya orang mati mau tutup, enak yang baik-baiknya. Karena itu kenapa kita ada haul, bukan maulid. Aduh, hidupnya remeng-remeng dan gak jelas. Kita ini mu'alaf, maru demen ngaji pas kaki uratnya pada asap, menuju perumpung udah gak kuat, kaki kotek-kotek, udah ke masjid aja dah. Begitu. Tegal Rotan udah jauh, payah jalan, udah ikhlas saja dah. Baru mu'alaf, baru insaf. Kita ini baru ngaji, baru ibadah. Diceritain zaman dulu, ya Allah, orang kata Pak Haji, ini nangka gede cakep nih, saya bungkus karung biar nggak ketahuan orang. Besok pagi aja dia udah ke maghriban saya ambil, udah ada yang nolongin. Kita orangnya zaman dulu pulang ngaji, mangga orang main sambit aja, minta ya baji, minta, ambil, jawab sendiri. Ada nggak yang kayak begitu? Ini saya curiga ini nih, curiga. Itu kelakuannya.
Lalu kita dah tutup rapat, begitu tutup rapat. Sampai temannya bingung, lu ini gua tumben salat Jumat, gua tahu rumah lu deket, nggak pernah sholat Jumat. Sekarang sholat Jumat ini ada angin apa? Bukan, sendal saya udah putus. Mau nyolong sendal, ya Allah, mana kapril lagi yang dicolong, karfil katanya. Ya Allah, begitu kata dia. Sendal apa? Kapril. Ya Allah, kagak tahu sendal. Yang penting yang bagus itu aja dah, kata dia. Ya Allah, dipikir insaf mau sholat Jumat, mau ngambil sendal, banyak pilihan. Katanya dasar ya kaki gue ini nggak ada matanya, salah bawa sendal, nggak sengaja mau nggak dosa kali ya. Ya itu mengarah. Begitu tobat, umpam masih hidup, orang udah mati, komentar yang baik. Kaifa tasyhaduna al ajr. Kalau bahasa kita bisa aja dah. Habis salam, bapak-bapak, saudara, saya mau bertanya, nih mayit orang baik atau orang jahat menurut Anda? Kalau bahasa yang lebih halus pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara? Apakah mayit ini orang baik? Dia jawab baik. Ulangi lagi, apakah orang baik? Dia jawab baik. Orang baik? Baik. Kita jawab, antum syuhadaullah fil ardi bisir Fatihah. Gitu. Anda ini saksi tentang mayit ini di akhirat nanti di mata Allah. Dah, buat mayit ini masuk surga. Masalahnya saya tidak kenal dengan mayit ini. Gue mau jegak aja dah, dia monyong aja. Jangan. Ada orang nggak kenal sama kita, lalu dia berkomentar kita orang baik, seneng apa enggak? Hah? Seneng. Ada orang nggak kenal sama kita, mengomentari jahat sama kita, seneng apa enggak? Enggak. Sama mayit, kita juga sama tuh mayit. Baik aja. Ente kenal kagak dia muslim baik dah. Ada imannya dia, tapi nggak sholat, itu urusan lain, saya nggak mau lihat itu. Ada imannya. Sudut pandang saya yang positifnya aja dah. Begitulah hidup. Begitu hidup. Udah jangan takut, jangan koncang aja. Khair, begitu aja. Khair ya, kalau kita khair atau baik begitu ada. Adatnya biasanya pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Arab khair gitu ya. Iya, khair. Dan apa? Tasyid namanya. Tasyid. Tuh sunat salat mayit, sunat segitu dah tuh. Ada yang ditanya monggo dari materi ini atau di luarnya, habis materinya mau ngomongin penguburan lanjutannya, boleh